Kita masih tetap berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-25. Mari kita membacakannya bersama-sama. Kalau saudara tidak keberatan, pada layar itu Bapak Ibu sudah melihat. 1, 2, 3. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau hendaki kami mempersiapkan perjamuan bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota pada siang dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahlah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka, mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk bersama-sama dengan 12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang kepada lain, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik baginya sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabbi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita baca bersama-sama untuk mempersiapkan kita memasuki Minggu Sengsara Kristus dan kebangkitannya pada minggu depan ya sebetulnya. Jadi saya memilih sebuah topik yang tidak asing bagi kita lagi, yaitu tentang bukan aku ya Tuhan ya. Jadi murid-muridnya ketika Yesus mengatakan bahwa salah satu dari antara saudara-saudara akan menyerahkan aku, maka tidak semuanya mengaku. Ya. Jadi mereka mengatakan bukan aku ya. Nah, kita ingin merenungkan, saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus sebelum Ia dikhianati dan disalibkan. Jadi memang dalam peristiwa ini kita melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya akan merayakan hari Paskah atau hari raya yang disebut hari raya roti tidak beragi. Nah, hari Paskah sebetulnya adalah hari di mana umat Israel memperingati pembebasan mereka dari tanah Mesir. Itu hari Paskah. Dan pada hari itu mereka diminta oleh Musa supaya mereka makan roti yang tidak beragi. Ya. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, itulah yang disebut pembebasan umat Israel. Itulah yang disebut Paskah. Ya. Paskah itu berasal dari kata Pesah. Pesah itu artinya melewati. Ya. Melewati. Jadi pada waktu Tuhan ingin menghukum setiap anak sulung Mesir pada waktu itu, maka pada pintu rumah orang Mesir, orang Israel, dibubuhi dengan darah anak domba. Ya. Dan pada malam waktu malaikat maut melewati rumah-rumah
orang Israel, maka dia melihat bahwa ada tanda darah itu, sehingga malaikat maut itu lewat dari setiap rumah umat Israel dan keluarga Israel, sehingga tidak terjadi korban, tidak terjadi kematian anak asuhan. Ya. Nah, itu yang disebut pesta atau Paskah. Dan saat ini setelah Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, maka kita merayakan itu sebagai hari kemenangan Kristus pada kayu salib. Ya. Jadi waktu Yesus dan murid-muridnya ingin merayakan Paskah, seperti itu ingin merayakan kematian dan kebangkitannya yang akan terjadi tidak lama lagi di dalam peristiwa itu, saudara. Nah, hal ini sangat menarik sekali menurut saya. Yesus melakukan sesuatu bagi murid-muridnya yang kita baca di dalam ayat firman Tuhan tadi adalah untuk mempersiapkan kemenangannya pada kayu salib itu, mempersiapkan kematian dan kebangkitannya juga dari antara orang mati. Ya. Jadi yang pertama ini kalau kita melihat bahwa Yesus ingin memilih sebuah tempat di mana ia bisa merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Ya. Dia pilih sendiri ini, saudara. Nah, di dalam masa-masa Yesus akan disalibkan, sebetulnya Yesus itu makin dekat dengan murid-muridnya. Ya. Dia mengambil banyak waktu untuk bersekutu dengan murid-muridnya. Tujuannya supaya nanti mempersiapkan murid-muridnya, supaya murid-muridnya dapat menerima kalau dia nantinya disalibkan. Dia dianiaya, dibunuh, kemudian dia dibangkitkan. Dan Yesus lebih banyak menggunakan waktu itu untuk lebih dekat dengan murid-muridnya. Jadi dia bersekutu. Jadi bahkan waktu kita baca ayat firman Tuhan ini, dia memilih tempat itu sendiri, di mana tempat dia akan merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Ya. Jadi saudara harus tahu bahwa tempat yang dipilih Tuhan pada waktu itu untuk hadir, memang dia memilih apa yang dia kehendaki. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat, saudara, ada banyak tempat-tempat rumah-rumah yang bisa dipakai oleh Tuhan Yesus, dipakai oleh murid-murid untuk persekutuan Paskah pada waktu itu. Tetapi Yesus memilih sendiri. Jaraknya juga memang sebetulnya agak jauh. Makanya dia bilang, kamu pergi ke kota itu dan ketemu si Anu, ya, si Anu ya. Si Anu itu siapa? Si Anu itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Disitulah kasih tahu dia bahwa di sanalah saya akan merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Ya. Ini sangat menarik sekali, saudara. Ya. Sebetulnya Tuhan ingin dia bersekutu dengan murid-muridnya, bersekutu dengan orang di sebuah rumah tertentu, di mana rumah itu terbuka untuk Tuhan. Ya. Memang ada banyak rumah pada waktu itu Yesus bisa pakai, tapi Yesus hanya memilih umatnya yang hatinya dibuka untuk Tuhan. Nah, ini penting sekali, saudara. Dari sinilah dia mempersiapkan kematian dan kebangkitan atau kemenangannya. Ya. Dari persekutuan inilah melahirkan nantinya kemenangan Kristus. Nah, saudara harus mengerti ini, ya, bahwa hidup kita sebagai umat Tuhan, seringkali Tuhan mau dia ingin bersekutu dengan kita, tetap oleh karena dia ingin memberikan sebuah kemenangan kepada kita. Dia ingin dekat dengan kita, nantinya kemenangan itu dapat kita alami. Di dalamnya ada berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan. Nah, kalau saudara ingat, waktu tabur Allah itu dibawa ke rumah Obed-Edom, pada waktu itu semua orang takut. Mereka tidak mau kalau tabur Allah itu dibawa ke rumahnya, karena dia anggap itu, wah, ini berbahaya ini. Salah-salah kita bisa disambar juga oleh Tuhan. Karena pada waktu tabur Allah itu dibawa dengan kereta, kemudian ada benda-benda dalam tabur Allah tergelincir, lalu ada dua orang, kemudian ada orang yang dekatnya pada waktu itu, dia berusaha untuk memegang benda-benda itu, tiba-tiba mereka malah disambar oleh Tuhan. Jadi pada waktu itu termasuk Daud menjadi takut.
Jadi tabut Allah ini akhirnya dibelokkan masuk ke rumah Obed-Edom. Nah, dalam beberapa bulan rumah keluarga itu diberkati. Kehadiran Tuhan di dalam rumah umatnya itu menunjukkan ada suatu kemenangan, ada suatu berkat dalam hidup umat. Nah, oleh sebab itu persiapan kepada kemenangan Kristus, kematian kemenangan Kristus itu persiapannya di dalam persekutuan. Setiap umat Kristen yang ingin mengalami kemenangan dan berkat itu, memang hatinya harus dibuka untuk Tuhan. Terlebih rumahnya memang harus disediakan juga untuk persekutuan. Ya, banyak orang Kristen memang kadang-kadang itu merasa pelayanan seperti itu merepotkan, betul nggak? Ya kan, rumahnya dibuka untuk persekutuan, jadi mesti repot, mesti ada korbannya, ya kan? Mesti ada korban waktu, korban tempatnya mungkin bisa kotor, ya kan? Tetapi kehadiran Tuhan di dalam rumah itu sebenarnya sangat penting sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara di sini jangan segan-segan untuk membuka rumahnya buat Bible study, buat persekutuan doa, buat doa puasa dan lain-lain. Ya. Banyak rumah-rumah orang-orang Kristen, rumahnya besar, rumahnya bagus, persekutuan tidak pernah ada. Kemudian akhirnya yang di sana Tuhan juga jarang hadir. Terus yang hadir siapa? Yang nikmati rumah itu siapa? Ya pembantu. Kalau di Indonesia kan pembantu, ya kan? Banyak orang Indonesia punya rumah di Singapura, rumahnya besar-besar di Singapura. Sekolahkan anaknya, yang nikmatinya adalah pembantu. Keluarganya sendiri jarang datang karena hanya datang untuk vacation, betul nggak? Lebih celaka lagi kalau rumah itu yang hanya dinikmati oleh roh-roh jahat, karena roh-roh lewat mampir ke rumah itu. Jadi itu tentunya tidak memuliakan Tuhan. Bukalah hatimu bagi Tuhan. Bukalah rumahmu bagi Tuhan. Bukalah rumahmu untuk tempat persekutuan. Di situ ada pujian, di situ firman Tuhan disampaikan, suasananya begitu indah sekali. Begitu indah sekali. Anda menikmati rumah yang bagus, biarkan Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir untuk persekutuan. Makanya dia mengatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang membukakan pintu bagiku, maka aku akan masuk ke dalamnya. Aku akan duduk bersama-sama dia dan makan bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus bisa makan nggak? Bisa. Apa buktinya? Sesudah dia bangkit dari antara orang mati, dia ada di pantai itu. Ikan itu ditangkapnya, betul nggak? Lalu ditaruh di atas api itu, lalu dia kasih murid-muridnya makan, dia makan juga. Waktu itu Yesus dalam kondisi, dalam tubuh kebangkitan. Tubuh bukan tubuh manusia lagi waktu seperti dia melayani selama 3,5 tahun. Jelas nggak? Tubuh kebangkitan, dia bersekutu sama murid-muridnya, itu kondisinya sudah berbeda. Dia itu adalah Tuhan pada waktu itu. Dia ambil ikan itu, dia bakar sama roti, lalu dia memberikan murid-muridnya makan, dia juga makan. Dia juga makan. Nah, ini secara rasional susah diterima, tapi itu adalah fakta. Fakta Injil mencatat. Jadi dalam persekutuan itu, saudara makan minum firman Tuhan, Tuhan Yesus sampaikan, saudara juga makan makanan jasmani, di situ ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus makan nggak bersama-sama saudara pada waktu itu? Makan juga. Hanya Anda tidak tahu, Anda tidak bisa melihat dia yang sedang makan duduk bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali. Jangan menutup rumah saudara untuk kehadiran Tuhan. Jangan menutup rumah untuk Bible study. Jangan menutup rumah untuk persekutuan doa. Tapi bukalah itu bagi Kristus. Yang kedua, persiapan untuk kematian dan kebangkitannya yang kedua adalah Yesus memberitahu kepada murid-muridnya tentang dosa. Siapa yang berdosa? Tolong dimundurkan yang nomor 2. Ini kok mundur lagi.
Ini nggak jalan. Nomor 2. Ya, Yesus memberitahu murid-murid siapa yang akan berbuat dosa, tetapi ia terlebih dahulu memperingatinya. Ini indah ya. Waktu itu murid-murid juga agak kaget gitu ya. Tapi Yesus itu, dia sering sebetulnya melakukan hal-hal seperti ini. Dia pergi melayani bersama murid-muridnya. Kalau dia berbicara tentang dosa, semua murid-muridnya ada pada waktu itu. Tapi kali ini dia waktu bersekutu, dia begitu dekat dengan murid-muridnya, dia masih ngomongin tentang dosa. Coba, luar biasa ya. Biasanya kalau kita dekat dengan seseorang, sudah dekat begitu, hubungan sosial begitu dekat, atau dengan saudaranya, atau pokoknya paling dekat dalam hidupnya. Karena begitu mengasihi dia, kita juga sudah tidak berani lagi mengatakan sesuatu yang salah tentang dia. Ya, kita jaga-jaga, jangan sembarang, jangan sampai tersinggung. Ya kan? Kita terus ngomong yang bagus, yang positif terus, yang positif terus, yang positif terus. Ya, dosa jangan ngomongin, ngomong yang baik-baik saja. Nah, ini kecenderungan kita sebagai manusia duniawi. Kan kalau manusia duniawi kan begitu. Manusia duniawi itu yang jelek gak mau ngomongin, tapi ngomong yang bagus-bagus terus. Akhirnya banyak orang-orang yang sebetulnya dapat diubah Tuhan melalui kata-kata teguran kita. Akhirnya dia tidak bertumbuh dalam hidup imannya kepada Tuhan. Jadi Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya siapa yang akan berbuat dosa, dan dia sudah lebih dahulu memperingatinya. Inilah seorang guru yang baik. Inilah Tuhan orang Kristen yang memberitahukan apa yang baik, bagaimana hidup umatnya itu dijauhkan dari dosa-dosa itu tadi. Apa kelemahan setiap orang? Tidak ingin disalahkan, itu sudah jelas. Tetapi lebih cenderung ingin menyalahkan orang lain. Kita lebih sering melihat orang punya kelemahan daripada melihat kelemahan sendiri. Kelemahan orang itu besar sekali. Dan di dalam diri sendiri kita selalu melihat diri kita yang selalu baik. Betul? Ada orang seringkali dia sudah melakukan, umpamanya sudah melakukan banyak hal yang baik sebetulnya. Tapi begitu hanya salah sedikit aja, langsung salahnya langsung ditunjuk. Padahal sebetulnya dia melakukan banyak yang baik. Kalau begitu kita sebagai manusia seringkali ingin lebih menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Tapi Tuhan tidak. Tuhan mengatakan yang sebenarnya tentang murid-muridnya. Nah, salah satu dari antara kalian akan menyerahkan aku. Jadi semuanya pada syok. Bagaimana 12 murid yang sudah siang malam berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, makan sama-sama? Betul kan? Melayani dimanapun juga sama-sama selama 3,5 tahun. Masih juga ada di antaranya yang akan menyerahkan Yesus. Yang kita tahu itu adalah Yudas Iskariot. Yang kedua, tidak mengaku salah tetapi selalu berbuat salah. Ya, kita ini banyak salahnya. Tapi kita tidak mau mengaku bahwa kita salah di hadapan Tuhan. Betul? Kita masih harus menunggu kapan Tuhan mengatakan betul-betul kamu berdosa, kau salah. Kita tunggu itu. Padahal Tuhan selalu berbicara kepada kita. Setiap kali kita jatuh dalam kelemahan kita, Tuhan sudah berbicara. Melalui radar roh Tuhan yang ada dalam diri kita sudah ada conviction. Ada musuh mau datang, dia sudah bergetar-getar dalam hati sebetulnya. Tapi itulah kelemahan kita, ya, kelemahan kita. Murid-muridnya tidak ada orang yang mau mengaku, ya. Not me, bukan aku ya guru ya, bukan aku ya. Ya kan, jadi ini bukan aku ya, yang sadar bukan aku ya. Not me, right? Not me, bukan aku.
bukan aku yang akan menyerahkan kamu. Sudah 3,5 tahun mengiringi Yesus, bersama-sama Yesus. Tapi masih juga ada yang bisa menyangkal Tuhan. Nah, kalau saudara ukur 3,5 tahun Yesus sama-sama murid-muridnya, 3,5 tahun, siang malam, itu bobotnya berapa tahun? Bobotnya berapa tahun? Mungkin bobotnya 35 tahun. Ngerti? Bobotnya kan lain. Persekutuan langsung dengan juru selamat itu 3,5 tahun. Bobotnya kalau sekarang bobot kita beda. Mungkin bobotnya bisa 35 tahun. Betul kan? Tapi dalam waktu 35 tahun itu masih ada yang bisa menyangkal Tuhan. Not me, bukan saya. Lempar batu, sembunyi tangan. Penolakan membuat kita tidak akan maju di dalam iman. Kalau kita menolak Tuhan mengatakan sesuatu kita salah, maka kita tidak akan bertumbuh di dalam iman. Ya. Tuhan makin jelas berbicara ketika seseorang menyangkali bahwa ia tidak berbuat salah. Seperti anak kita kadang-kadang dia merasa ada salah, kita ngomong itu, kamu salah. Pokoknya sampai kamu sadar bahwa kamu salah. Nah, Tuhan sering kali berbicara sama kita, berbicara dengan kita dengan berbagai cara supaya dia memberitahukan kita bahwa kita itu salah. Ya, Ayub 33 ayat 4-1, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara. Betul kan? Tetapi orang tidak memperhatikannya. Masuk ke sini, keluar ke sini. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing, dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrok dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan akan makanan, hilang nafsu untuk makan yang lezat-lezat, susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi, tulang-tulangnya mula-mula tidak nampak lalu menonjol keluar. Jadi, dari hari ke hari, Tuhan itu terus berbicara kepada kita. Dalam mimpi, penglihatan waktu malam, waktu kita nyenyak tidur, Tuhan berbicara kepada kita. Tujuannya supaya dia dapat memperbaiki hidup iman kita, dia bisa membangun kita, sehingga kita menjadi umat yang takut akan Tuhan. Ya. Makin orang dekat sama Tuhan, makin banyak orang bisa menyangkal Tuhan. Percaya? Makin dekat sama Tuhan, berbuat salah itu makin berani. Percaya? Karena kita merasa sudah rohani sekali, jadi kita makin berani melakukan dosa. Coba lihat Petrus. Petrus itu adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Pada waktu Yesus mau disalib, ada orang datang. Kamu kan bersama-sama dengan itu orang. Enggak, no, I never. Datang lagi, ada perempuan yang kecil. Kamu, saya lihat dengan Yesus sama-sama di sana, di sini. Oh enggak, never, enggak. Datang lagi satu lagi. Kamu bersama-sama dengan Yesus, makan sama-sama, aku lihat. Dia bilang, bersumpah saya, tidak pernah saya bersama-sama dengan orang itu. Padahal ini orang sangat dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak rendah hati, makin kita dekat sama Tuhan, kita makin sombong. Itu bisa terjadi. Waktu itu kita makin dekat sama Tuhan, makin kita berani melakukan dosa. Nah, ini harus kita akui. Saya adalah hamba Tuhan. Dan saya tahu itu.
sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Karena kita merasakan bahwa hidup persekutuan dekat dengan Tuhan, doanya banyak, tetapi makin berani. Makin berani. Kalau tidak ada kontrol, makin berani untuk melakukan hal-hal yang, Tuhan tidak apa-apa kok. Itu sebabnya banyak orang yang jatuh seperti itu. Makin tinggi kedudukannya, makin dia gampang jatuh ke bawah. Jadi walaupun kita selalu bersama-sama dengan Kristus, tidak berarti kita tidak dapat menyangkal Tuhan. Maka Paulus bilang, hati-hatilah kamu, supaya jangan kamu jatuh. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu kuat, hati-hati supaya jangan kamu jatuh. Dia bilang. Ya. Jadi yang nomor 2 ini penting sekali, bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita tentang dosa-dosa kita. Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali. Ditanya oleh Yesus 3 kali setelah kebangkitannya. Menolak makanan haram 3 kali. Betul kan? 3 kali menyangkal Yesus. Yesus tanya dia 3 kali. Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuh. Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 2. Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Menangis dia. Oh ya, kau tahu hatiku, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Baru nomor 3 itu seperti baru dia betul-betul sadar sebetulnya dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, dan sekarang Yesus tanya, kau betul-betul gak mengasihi saya? Baru dia sadar, dia menangis. Sebetulnya pengakuan pertama, ya benar aku mengasihimu, ya, tapi Yesus bilang, tapi kau menyangkal aku. Yang kedua, aku mengasihi, tapi Yesus bilang, kau menyangkal aku. Sampai ketiga kali baru dia sadar, ya memang betul. Aku memang mengiring engkau, tapi aku juga menyangkal engkau. Ya begitu kan. Menolak makanan haram 3 kali. Ya, ada makanan turun dari langit. Tuhan bilang, makanlah itu. Mana aku mau makan makanan haram? Enggak, makan itu. Naik di akal lagi, turun lagi kedua, 3 kali. Itu mengingatkan Petrus supaya dia jangan salah. Dia harus mengasihi semua orang. Nah, ini menarik sekali. Tiga pengalaman pertobatan Petrus. Pertobatan kepada Kristus. Pertama, menurut engkau, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Pertobatan kepada gereja. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini pertobatan kepada gereja. Yang ketiga, pertobatan kepada dunia. Turun 3 kali makanan dari langit itu, ditolaknya 3 kali. Lalu akhirnya barang itu diangkat, lalu dia sadar. Pertobatan kepada dunia. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kamu nyatakan halal. Kamu harus mengasihi seluruh bangsa. Sekarang kita lihat, waktu Tuhan mengatakan Anda berdosa, yang mana Anda? Kategori mana yang Anda di sini? Ya, kategori yang mana? Ya, pertobatan kepada Kristus, memang belum bertobat. Kekristenan tradisi, atau tradisi. Kekristenan tradisi itu kekristenan tanpa Kristus. Pertobatan kepada gereja. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Ini pertobatan kepada gereja. Pertobatan kepada GKIM. Apa pertobatan kepada gereja? Apakah saya menjadi anggota gereja yang baik? Apakah saya menjadi anggota gereja yang punya komitmen? Apakah saya menjadi anggota gereja yang betul datang beribadah mencari Tuhan? Itu pertobatan kepada gereja. Tuhan bilang, kenapa kau datang terlambat terus? Pertobatan kepada gereja. Ya kan? Kau gak kasih perpuluhan? Kau gak kasih siapa? Gak kasih perpuluhan? Pertobatan kepada kantong gereja. Dan lain-lain. Itu pertobatan kepada gereja. Yang ketiga, pertobatan kepada dunia. Jadi berkat sama orang lain, itu pertobatan kepada dunia.
Apa yang Tuhan nyatakan halal, jangan kau berani mengatakan haram. 3 pertobatan Petrus. Tuhan itu Maha tahu. Ia tidak dapat salah dalam mengoreksi kita. Ia tidak pernah salah dalam memberitahu dosa-dosa kita. Tepat yang kita lakukan, tepat itulah yang dia katakan kepada kita. Oh, tidak baik ya Tuhan. Bukan, karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, maka dia harus mengoreksi kita. Kalau Tuhan tidak mengoreksi kita, dia bukan Bapa yang baik. Dia sebenarnya tidak mengasihi kita. Kalau dia mengatakan, baik, kamu anak Tuhan, kamu anak Tuhan. Kamu manusia Allah, kamu anak Tuhan, kamu baik. Tuhanmu besar, kamu juga besar. Tuhanmu dahsyat, kamu juga dahsyat. Itu bukan Tuhan yang mengasihi kita. Tuhanmu kaya, maka kamu diberkati berkelimpahan. Itu bukan Tuhan yang benar. Bukan. Ada penulis artikel, dia mengatakan begini. Sebelum housing estates ini terjadi booming di Amerika, kalau nggak salah sesudah itu zaman George W. Bush, itu ada bangkir rupanya mereka menganut faham teologi prosperity atau teologi kemakmuran. Jadi bankir ini memberikan kontribusi, suku bunga bank diturunkan supaya semua orang Amerika bisa diberkati, bisa everyone can afford a house. Ini bankir yang punya faham prosperity theology. Betul, sesudah itu semua orang Amerika, makanya dibuat sebuah statement, it is the first time in the history that most American people can afford a house. Hanya beberapa tahun kemudian housing bisnisnya, housing price-nya langsung jatuh. Akhirnya orang harus meninggalkan rumahnya. Dan itu salah satu kontribusi dari ajaran teologi kemakmuran. Maka saya bilang tadi, Tuhan itu tidak selalu mengatakan, kau diberkati, kau baik, kau diberkati. Tuhan tidak mengatakan itu. Ya, Anda bisa menangkap ya. Bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, dia itu mengoreksi kita, dia mendewasakan kita, dia membangun kita. Dia mengatakan, kau diberkati, kau hebat. Sampai ke langit, atau jatuh. Ya. Tuhan itu Maha tahu. Dia mengoreksi kita, tujuannya untuk membangun kita. Berapa kali kita harus bertobat dari dosa-dosa kita? Ketika kita jatuh dalam dosa. Nah, sekarang kita buat satu pertanyaan. Berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Yesus bilang 70 kali itu. Jadi berapa kali Tuhan dapat mengampuni dosa-dosa kita? Sebanyak berapa kali kita dapat mengakui dosa-dosa kita? Jadi berapa kali kita harus bertobat? Unlimited. Berapa kali Tuhan bisa mengampuni dosa kita? Unlimited. Jelas kan? Itulah hidup orang Kristen. Sampai akhir sebelum Yesus disalibkan dan dibangkitkan, Yesus mengatakan, salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Setiap orang berdosa dalam hidupnya, dia berdosa langsung kepada Yesus. Dia memang melukai sesamanya, tapi dosanya dia berdosa, pada dasarnya dia berdosa kepada Tuhan. Kita bisa melupakan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan. Kecuali kalau kita mengakui dosa-dosa kita. Ada banyak orang juga menjadi korban karena tuduhan. Betul? Tidak semua orang juga berbuat dosa dalam hubungannya sesama. Tidak semua orang berdosa dengan sesamanya. Tapi memang ada banyak orang
kena tuduhan yang salah itu menghakimi. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau dia mau mengoreksi kita, dia tidak pernah salah. Nah ini Jonathan Fleming baru dibebaskan sesudah berada di penjara selama 25 tahun. Di penjara tanpa salah, kemudian baru dibebaskan. Ada terjadi sebuah pembunuhan di di satu state. Rupanya dia ada di luar state. Dia sedang ada di Florida, sedang di Disney World. Tiketnya masih dia simpen. Di waktu yang sama di hotel itu ada orang yang dibunuh di state lain, lalu dia ditangkap. Tiketnya dia simpan. Sesudah 25 tahun dia dibebaskan. Ini orangnya. Prosekutor bisa salah menuduh, tapi Tuhan tidak pernah salah. Nah ini juga satu orang namanya Michael Morton. Dia di penjara 25 tahun karena dituduh membunuh istrinya. Sesudah 25 tahun, dia dibebaskan. Waktu dia dibebaskan, waktu dia dihukum, anaknya masih bayi. Sesudah 25 tahun, dia dikeluarkan dari penjara, anaknya sudah umur 25 tahun. Coba bayangkan. Ini dia mengatakan dia salah dituduh. Salah dituduh. Dan seterusnya. Ini juga dituduh karena membunuh, tetapi dia tidak membunuh. Nah bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus disalibkan bukan karena dosanya, karena salah menuduh. Korban Yesus di kayu salib mewakili seluruh orang dalam dunia ini yang kena salah tuduhan. Kristus disalib oleh para ahli Taurat Farisi, oleh pemerintah Romawi karena tuduhan yang salah. Karena Yesus tidak pernah melakukan tindakan kriminal terhadap hukum Taurat, tetapi justru melalui penyaliban Kristus menggenapi hukum Taurat. Jadi Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk melawan hukum Taurat. Tuduhan yang salah. Mengapa Yudas tidak mengakui kesalahannya dan mengapa dia tidak bertobat? Mengapa banyak orang seperti Yudas? Mengapa banyak orang tidak mau mengakui dosa-dosanya dan tidak mau bertobat? Karena belum bertobat. Ya, kalau belum bertobat, ya memang susah untuk bertobat. Ya, karena dia memang belum hidup dalam Tuhan. Yang kedua, karena dia sombong. Karena kesombongan. Betul, kalau dia akui dosanya, dia merasa diri jatuh. Beda dengan Tuhan. Orang berdosa, orang yang sudah berdosa itu orang itu sudah jatuh sebetulnya. Kalau dia mengaku, maka Tuhan mengangkat. Bukan Tuhan menjatuhkan lagi. Manusia yang menjatuhkan, Tuhan mengangkat. Tidak sadar akan perbuatan dosa-dosanya. Yang keempat, mengeraskan hati. Yang kelima, menukar kemuliaan Tuhan dengan materi. Betul. Kalau belum bertobat, karena mungkin Kristen tradisi. Karena kesombongan, karena pride. Ya. Tidak sadar akan perbuatan dosa-dosanya. Buta rohani. Juga bisa favorite sin. Tahu favorite sin? Dosa favorit. Dosa favorit itu dosa yang paling susah diakui. Betul nggak? Itu tidak bisa diakui. Karena favoritnya memang begitu. Favorit. Saya ada bertemu dengan ada satu ibu yang dulu bekas kita punya, bukan bekas, dulu mantan anggota di Daun ini. Karena dulu saya pinjam Daun.
Kira-kira sudah 15 tahun kemudian, ketemu sama ibu itu. Dia menangis. Saya punya 2 anak. Sampai hari ini sudah kerja 15 tahun katanya. 15 tahun kerja. Sampai hari ini masih belum menyimpan uang. Menangis. Orang tuanya adalah orang Kristen yang komited. Kenapa? Karena setiap kali pulang dari pekerjaan dapat gaji langsung mampir ke Morongo. Cek itu langsung diuangkan di Morongo atau San Mateo situ, lalu dijudikan habis. Belum sampai ke rumah uangnya sudah habis di jalan karena main judi. Udah 15 tahun anak saya tidak pernah nyimpan uang, tidak ada uang karena berjudi. Judi itu jadi dosa kesenangan, hobi. Ya, mudah-mudahan di sini ada yang berjudi ya. Kok saya bisa bicara tentang perjudian? Jangan-jangan ada. Kan Tuhan kan suka berbicara seperti itu. Kan tidak disangka-sangka, tahu-tahu hamba Tuhan menyebut ini ada satu dosa, perjudian. Jangan-jangan ada di sini. Mampir ke Morongo, uang habis. Sampai ke rumah, istri tidak dikasih cek lagi. Dia pinjam uang temannya pinjam, dikasih ke istrinya. Ini gaji saya. Nah, itu mengeraskan hati. Wah, tidak mau bertobat. Tuhan sudah bicara terus kayak Fir'aun, tidak mau bertobat. Hari ini iya, besok bilang tidak lagi, terus sampai akhirnya Tuhan menghajar dia. Makanya tadi firman Tuhan dalam kitab Ayub jelas, Tuhan bicara dengan 1, 2 cara. Tuhan bicara terus. Tuhan bicara langsung, Tuhan bicara melalui istri, Tuhan bicara melalui suami, Tuhan bicara melalui teman, Tuhan bicara melalui pendeta, Tuhan bicara terus. Seperti Yesus bilang, sudah dekat dia mau disalibkan. Dia bilang, salah satu kalian akan menyerahkan aku, semuanya pada kamu. Saya mana mungkin. Rupanya memang ada. Kalau Tuhan itu bicara, itu mesti ada. Kalau Tuhan berbicara dari firman Tuhan tentang sesuatu dosa, itu biasanya ada. Pasti ada. Sedikit lagi. Kristus mengalami hukuman karena dosa yang tidak ia perbuat. Dengan demikian, ia telah menanggung dosa-dosa seluruh isi dunia ini. Oleh sebab itu, dalam mempersiapkan Jumat Agung dan Paskah, mari kita datang kepada Tuhan. Menerima anugerahnya, bertobat dari dosa-dosa kita. Kalau Tuhan mensadarkan kita bertobat. Jangan sampai seperti Yudas. Ya, Yudas itu sebetulnya menurut saya dia punya dosa itu tidak melulu masalah uang. Ada banyak orang Kristen memparalelkan dosa Yudas itu, kalau jadi bendahara gereja maka uangnya dipakai sama bendahara. Itu Yudas katanya. Sebetulnya tidak mesti seperti itu. Yudas itu dosanya menyerahkan Yesus dengan ciuman. Ditawarkan dia 30 keping perak untuk menjual Yesus. Ya. Tapi memang Yudas ini sebetulnya dia mengiringi Tuhan, tapi hatinya tidak sama Tuhan. Ya. Tentulah Yesus itu tahu dia pegang uang itu, uang kas itu. Karena dia senangnya mau menolong orang miskin. Sampai dia tidak hargai Yesus itu. Hatinya itu sebenarnya baik. Wah, uang untuk apa diboros-borosin? Tolong aja orang miskin. Hatinya sebetulnya baik. Tapi dengan melakukan seperti itu, dia tidak menghargai Yesus yang ada di situ. Tapi Yesus juga gak tersinggung. Dia bilang, untuk apa minyak dengan 300 dinar dituangkan ke kakinya Yesus itu? Lebih baik uang minyak naramas itu dijual, dikasih sama orang miskin. Ya kan? Jelas kan? Dia tidak mengutamakan Yesus dari hal-hal
hal materi. Dia lebih mengutamakan materi dan tidak menghargai Yesus. Jadi kita begitu. Kalau kita menghargai materi daripada Yesus, itu kan Yudas. Betul kan? Tidak kasih berpuluhan, harus kembali. Ya Yudas lah itu. Nah, kalau kita mau ngomong soal uang. Tapi sebetulnya dosanya Yudas ini lebih dari sekedar hanya uang. Ya, lebih dari sekedar hanya uang. Yudas itu. Jadi jangan kita salah. Lalu kita menjadi umat yang mengasihi Dia. Kalau Tuhan katakan kamu berdosa, ya kamu berubahlah. Makanya Amsal bilang tidak beruntung orang yang menutupi kesalahannya, pelanggarannya, tetapi akan sangat disayangi apabila dia mengakuinya. Kalau kita mengakui kesalahan kita akan lebih disayangi oleh Tuhan. Tapi kalau kita menutupnya, tidak ada keberuntungan. Ya kan? Kita mengiringi Tuhan terus, tapi kita tidak taat kepada Tuhan. Maka Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang ahli Taurat kan orang munafik. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak lakukan. Dia berdosa, tapi dia tidak mengakui. Betul kan? Makanya Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu itu tidak lebih benar dari ahli Taurat atau orang Farisi, kamu tidak bisa masuk surga. Kamu orang munafik. Betul. Oleh sebab itu kita di zaman akhir ini jadi orang Kristen, betul-betul orang Kristen. Jangan separuh-separuh. Jangan jadi orang Kristen yang munafik. Saya pernah kasih sebuah ilustrasi yang menarik di bulan Natal. Saya nggak tahu apakah saudara sudah pernah dengar atau belum. Ada beberapa ekor ular. Semua ular berbisa. Pokoknya ada 4 ekor ular berbisa. Jadi lagi jalan-jalan mereka menuju ke satu tempat. Di perjalanan itu 4 ekor ular berbisa itu dia ngomongin orang terus, pokoknya gosipin yang pokoknya jelek-jelekin orang terus, pokoknya si anu jelek, si anu jelek, si anu, semua tidak ada yang baik, hanya baik dia ular itu, ular berbisa. Jadi tiba-tiba ada 1 ekor ular, dia bilang, kita ini ular berbisa nggak ya? Teman-teman, 3 ekor ular berbisa, kenapa kamu tanya? Kita ini ular berbisa nggak ya? Ya maksud teman yang menjawabnya, ya tentulah kita kan ular berbisa. Maka kalau takut orang mati, kan gitu. Oh begitu ya, iya. Karena waktu kita lagi banyak ngomong di jalan ini ngomong orang, saya kegigit lidah saya sendiri katanya. Kan dia pikir waktu kegigit lidah sendiri, bisanya langsung kena sendiri. Jadi dia pikir, wah ini ular berbisa apa enggak? Maka dia tanya. Habis itu begitu jalan sebentar dia kelengar karena kena bisanya sendiri. Kan gitu. Jadi orang Kristen, nah kalau dia tidak ada bisa, ya dia selamat. Karena ada bisanya, selamat. Nah sekarang ya begitulah orang Kristen, orang-orang yang tidak mau bertobat, dari dosa, disadarkan Tuhan yang bertobat. Jadi berita pada pagi hari ini adalah sebelum kita merayakan Jumat Agung, pengorbanan Kristus di salib dan kebangkitan yang Dia sudah lakukan itu untuk kita, maka patutlah kita hidup makin hari makin mempermuliakan Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan sudah orang berdosa, saya mengatakan hiduplah kita lebih mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan mau memperbaiki hidup kita, biarkanlah Dia memperbaiki hidup kita. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, menjadi pedoman dalam hidup dan pelayanan kita bersama-sama. Ya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada hari ini. Kemudian kita akan memberikan pengakuan iman rasul kita. Ya, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong kami
supaya apabila Engkau berbicara kepada kami untuk memperbaiki dan membaharui hidup kami, seperti yang Engkau lakukan kepada 12 murid-Mu, maka mampukanlah kami oleh Roh Allah untuk kami dapat menerimanya, untuk kami hidup di dalamnya. Terima kasih untuk segala anugerah kebaikan. Engkau begitu baik kepada kami. Itu sebabnya Engkau bicara kepada kami. Kalau ada dosa yang harus bertobat, maka bawa kami bertobat.